Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pengtanin. Kita ada di sesi yang sama, yaitu intermezzo, interdimensi zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Ranahnya, temanya adalah tentang karma ya, sahabat kebahagiaan. Ini adalah karma untuk seseorang yang mungkin memanfaatkan materi dari sahabat kebahagiaan. Apa sih karmanya untuk seseorang yang ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan, tapi disinyalir dia itu hanya memanfaatkan materi kamu di sini? Apakah dia mendapatkan karmanya atau tidak ya? Padahal pada kenyataannya kamu memang sudah memberikan cinta terhadap dirinya dia. Jadi indikasinya di sini kamu pernah memberikan ketulusan sama dia. Kamu ngerasa bahwa kamu cinta banget sama dia, tapi dia justru membalasnya dengan memanfaatkan materi kamu di sini. Jadi kita akan cek tentang seseorang di luar sana yang akan mendapatkan karma dari hubungan seperti ini ya. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang mungkin baru menemukan channel YouTube-nya Kevin atau mungkin juga baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Bacanya di sini bersifat general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energinya dia, atau justru energi orang lain. Temanya tentang karma untuk seseorang yang memanfaatkan materi kamu. Kita akan cek bersama-sama. Yang pertama, Kevin akan cek untuk energinya dia. Bagaimana untuk energinya dia saat ini? Oke, ada kartu Eight of Swords. Dia lagi terjerat sesuatu di sini loh, sahabat kebahagiaan. Entah terjeratnya itu dari segi kasus atau terjerat dari sebuah hubungan dan lain sebagainya, itu ada di sini. Lagi terjerat sesuatu di sini. Ada kartu The Sun. Oke. Orang ini tuh memang sejatinya memiliki semangat yang luar biasa ya, sahabat kebahagiaan. Dia memang tipikal orang yang bersemangat. Dia tipikal orang yang mungkin bisa membuat orang itu ngerasa apapun itu, dia ngerasa bahwa di sampingnya dia tuh, dia ngerasa tersemangati oleh dirinya dia. Dia kayak ada energi tersendiri yang membuat seseorang itu merasa tertarik oleh dirinya dia. Dia memang dari segi energinya di sini, orang itu mudah banget narik lawan jenis. Apakah dia menggunakan ilmu pelet atau lain sebagainya, atau justru ini memang pure dari auranya dia di sini atau karismanya dia di sini. Karena Kevin melihat indikasi bahwa dia itu punya energi untuk narik seseorang untuk bisa percaya sama dia, termasuk sahabat kebahagiaan di sini. Kalau misalkan ranahnya kamu pernah dipelet sama dia, ini ada. Karena apa? Kartunya dalam The Sun. The Sun di dalam tata surya kita atau matahari. Matahari itu adalah pusat tata suryanya kita ya. Jadi memang dia memiliki daya tarik tersendiri di sini yang membuat lawan jenisnya itu percaya sama orang tersebut atau dirinya dia ya. Ini adalah energi awal. Dan kondisinya dia bagaimana? Oke, kita bertemu di kartu Six of Swords ya, sahabat kebahagiaan. Untuk kondisi saat ini, orangnya itu memang lagi nggak stay ya. Ada indikasi di sini lagi nggak stay di tempat kamu atau satu kota dengan kamu di sini, lagi nggak stay di situ. Dan yang kami lihat memang dirinya dia tuh mencoba untuk bisa ngejalin sebuah hubungan alternatif lagi. Memang pemanfaatannya ini banyak ya, karena kartu Six of Swords di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang move ya, pergerakan. Entah itu move on dari kamu, entah dia mencoba untuk pergerakan ke ranah hubungan alternatif lain dan lain sebagainya, ini ada di sini. Karena Kevin lihat orangnya itu nggak bisa diem di satu tempat ya, termasuk sama sahabat kebahagiaan. Jadi bisa dipastikan orang ini memang bukan tipikal orang yang setia ya. Oke. Ada kartu Judgment. Kita ngomong soal karma ya. Ini karma itu hadir loh. Judgment di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang karma. Untuk saat ini atau mungkin juga beberapa hari kemudian dia akan mendapatkan karmanya di sini. Energinya dia nih pure mendapatkan karma instannya. Dan entah kenapa kita balik di kartu Eight of Swords bahwa dirinya dia tuh seperti terjerat sesuatu. Apakah terjeratnya ini terkait dari terjerat masalah hukum, terjerat masalah hutang dan lain sebagainya? Makanya dia di sini mencoba untuk move
move, bergerak dari sesuatu. Jadi orang ini memang datang sama kamu itu sebenarnya banyak banget utang, makanya dia tuh kayak menjadi benalu terhadap sahabat kebahagiaan, dan dia akan menjemput karmanya di sini. Oke, fix kamu suka sama dia, kamu terjerat sama dia itu udah salah banget. Dia bukan orang yang tepat untuk bisa sahabat kebahagiaan tuh berikan cinta. Kalau misalkan ranahnya kamu udah lepas dari dia, ini kamu udah berhasil. Ini kamu sudah beruntung kalau misalkan kamu lepas dari dia. Kenapa? Orang ini pergerakannya, ini bukan memberikan sebuah cinta yang tulus loh. Kartunya The Carrot. The Carrot di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah perjalanan, di mana perjalanannya dia mungkin tidak memberikan sebuah kesan positif terhadap hubungan. Jadi, ranahnya dia itu selalu memberikan sebuah kerugian, terutama dari ranah materi. Karena tema kita tentang membahas tentang materi ya. Jadi, untuk energi orang ini tuh sebenarnya nggak cinta. Dia memang tidak cinta sama kamu, dia hanya mengejar materi saja. Kenapa? Kamu itu mudah sekali ketarik sama energinya dia. Sehingga dia itu mudah sekali memanipulasi sahabat kebahagiaan. Oke, ini adalah energi terbesarnya dia ya. Dan Kevin akan cek. Karena memang sejatinya orang ini hadirnya sama kamu itu nggak bawa cinta ya. Jadi kita akan cek apa sih yang akan terjadi dari dirinya dia. Dalam waktu dekat Knight of Cups, dirinya dia tuh akan datang ke dalam hubungan percintaan lain ya. Karena kartunya adalah court card. Court card di dalam pembacaan kartunya Kevin itu selalu berkaitan dari orang lain. Ya, dia udah punya pasangan. Dia udah punya target lagi di sini. Karena sifatnya adalah kesatria. Kesatria yang membawa cup. Cup di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang hati. Ya, dia memang playboy atau playgirl. Untuk saat ini dia sudah punya pasangan. Udah punya pasangan dan ranahnya memang dia itu nggak pernah ngejalin hubungan itu dengan keseriusan, nggak ada. Kenapa? Dia itu hanya memanfaatkan dari segi materinya saja. Oke. Kenapa dia bisa seperti itu ya? Apa sih motivasinya dia? The Moon. The Moon di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang ketidakjelasan ya. Orang ini penuh dengan misteri. Penuh dengan misteri. Banyak sesuatu hal yang disembunyikan. Dan energinya memang secara fisik orangnya memang bagus. Secara energinya fisik di sini orangnya memang bagus. Mungkin kulitnya putih, mungkin dia terlihat menawan, tampan, cantik dan lain sebagainya, itu memang menarik di sini. Yang membuat sahabat kebahagiaan ini kepincut sama parasnya duluan di sini. Ini bisa menjadi senjatanya dia. Dan The Moon di dalam kartu tarot ini juga memiliki energi tentang pasang surut. Cintanya dia terhadap seseorang itu tentang cinta pasang surut. Moodnya bagus, kadang sayang banget. Kalau moodnya nggak bagus ya udah, bisa dilupakan begitu saja. Dan dia udah dapat pasangan baru di sini atau orang lain di sini, ini juga sama. Mempermainkan dari ranah hati. Moon ini memang energi malam ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan energi malam itu sifatnya memang adalah hubungan yang manipulatif. Ada sesuatu hal yang tersembunyi di situ. Apakah dia itu selalu membawa ketulusan atau tidak ya? Oke, dia hanya selalu membawa sebuah gairah. Kita bertemu di kartu Ace of Wands. Orangnya itu memang sangat bergairah banget loh. Dan bahkan kamu mungkin yang pernah dimanfaatkan dari ranah gairahnya, ini mungkin kamu udah rugi banyak ya. Bukan hanya rugi dari uang saja. Bukan hanya rugi dari uang saja. Karena Kevin lihat untuk energinya dia itu memang nggak ada sisi keseriusan. Terlebih di kartu The Chariot loh. Oke. Ada energi apa dari orang ini ya? Ten of Swords. Wow. Kalau Ten of Swords muncul ini memang dia itu secara energi ya. Dia bukan hadirnya itu dari keluarga yang penuh dengan cinta. Dia itu hadirnya di lingkungan keluarga yang penuh dengan tekanan. Makanya dia tuh bisa ngelakuin seperti ini. Terutama terhadap sahabat kebahagiaan yang dimanfaatkan dari materi. Bener ya, kata orang tua dulu, kalau misalkan nyari pasangan atau nyari seseorang itu memang dilihat dari bibit bebet bobotnya.
orang ini sudah trauma dari masalah internal, terutama masalah keluarga. Dia banyak tekanan di sini. Bukan memperbaiki, justru malah membuat seseorang yang ngejalin hubungan sama dia itu justru hanya memanfaatkan saja. Ini sudah masuk ke toxic relationship ya. Karena orang ini sejatinya secara energi dia itu memang diolah dari keluarga yang sifatnya adalah tidak bisa memberikan pola pikir yang bagus. Makanya karakternya dia itu seperti itu. Dan Kevin akan bedah tentang karma yang akan dia dapatkan ya, terutama dalam waktu dekat. Orang yang sudah memanfaatkan sahabat kebahagiaan di sini, apa sih karma yang akan dia dapatkan, terutama dari ranah materi. Dia yang memanfaatkan sahabat kebahagiaan dari segi materi. Apa sih yang karma akan dia dapatkan dalam waktu dekat ya? Oke. Ace of Swords. Ini lebih ke kepercayaan ya sahabat kebahagiaan ya. Dia mau minjem duit sama siapapun, orang itu nggak percaya lagi sama dia. Dan bahkan ya, datangnya dia itu banyak sekali alasan. Dia memang pandai komunikasi di sini ya, karena kartunya adalah Sword di dalam kartu tarot memiliki makna tentang sebuah komunikasi. Yang pertama, dia kalau dalam kesusahan, terutama dari masalah uang, dia mau pinjam uang sama siapapun, orang tuh nggak percaya sama dia. Karena apa? Omongannya dia tuh nggak bisa dipegang. Ini karma yang pertama. Lalu apa lagi yang akan dia dapatkan? Ada kartu Three of Spades. Oke. Dia tuh ya dapat duit dari sahabat kebahagiaan. Ini bukan untuk dirinya dia sendiri, tapi untuk foya-foya. Untuk foya-foya, untuk kesenangan saja. Dan Kevin lihat di sini justru dia akan dihianati oleh teman-temannya dia. Oke. Ini lebih ke karma tentang pertemanan ya sahabat kebahagiaan. Oke, karma apa lagi yang akan dia dapat? Ada kartu Queen of Swords. Segala sesuatunya yang akan dia lakukan ini susah sekali mendapatkan sebuah perizinan ya. Perizinan dalam artian gini, dia mau ngelakuin apapun, ini jalannya nggak bagus, nggak ada pihak eksternalnya dia, entah itu orang lain, keterlibatan dengan orang lain dan lain sebagainya. Dia mau ngelakuin apa tuh susah. Dan bahkan dipersulit oleh seseorang di sini karena kartunya adalah Queen ya. Queen di dalam pembacaan Kevin ini melibatkan orang lain. Jadi dia mau apapun, ini selalu dipersulit. Mau ngelakuin apapun, ini dipersulit. Karena apa? Ranahnya dia ini memang sudah memberikan sebuah karma buruk terhadap dirinya dia. Sehingga jalan yang dia lalui itu tidak semudah itu. Ya, kita memang hidup di dunia sosial ya. Berdampingan dengan seseorang. Kalau misalkan kita effort ke orang tersebut tuh nggak baik, maka segala sesuatunya kita susah sekali mendapatkan sebuah kelancaran, termasuk dirinya dia. Mau ngapain juga ini dipersulit. Entah ngurus sesuatu apapun ini dipersulit. Ini ada ranah di situ ya. Selanjutnya ada kartu Six of Cups ya. Wah, ini tentang mimpi loh sahabat kebahagiaan. Tentang mimpi, tentang masa lalu dan lain sebagainya. Dia itu akan selalu terjebak terhadap masa lalu. Dan bahkan karmanya ini dalam jangka panjang ya sahabat kebahagiaan. Ini mungkin nanti dia akan balik lagi ke sahabat kebahagiaan dan minta maaf. Mungkin kamu sudah ngeblokir dia. Tapi di kesempatan hari ini nanti dia itu benar-benar ngerasa bahwa bersalah banget sama kamu di situ. Kalau misalkan di sini ada sisi kesadaran, mungkin dia akan mohon-mohon minta maaf sama kamu. Kalau misalkan ada kesadaran. Tapi Kevin lihat ya, orangnya itu akan terjebak di dalam sebuah pemikiran dan perasaan bersalahnya itu banyak banget. Oke. Hal yang berkaitan dari ketakutan seseorang itu adalah ketakutan di masa lalu loh. Ini bisa menjadi traumatis untuk dirinya dia. Lalu ada karma apa lagi yang akan dia dapat? Wow. Ini entah kenapa serem ya. Kartunya adalah King of Wands dan ini beberapa kartu yang gak Kevin sukai ya. Kalian yang sering nonton channel gitu punya Kevin tuh pasti tahu ya. Kalau sisi negatif kartu King of Wands ini sifatnya adalah player ya. Sifatnya adalah player. Karma yang akan dia dapat, dia justru nanti akan dapat orang yang sama-sama player juga. Jadi kamu gak perlu balas. Sahabat kebahagiaan gak perlu balas tentang dirinya dia. Kenapa? Dia akan dibalas sama orang lain. Dan dia mencintai orang yang notabene orang tersebut adalah player. Player ketemu sama player, ya sudah.
ujung-ujungnya apa? Berantem terus. Dan justru apapun yang dia lakukan, terutama dalam ranah hubungan ya, dengan seseorang, entah itu orang barunya dia saat ini justru banyak toksiknya di sini ya, dan justru aibnya dia itu akan ketahuan. Oke. Lalu ada hal apa lagi? Ada kartu Eight of Spare. Eight of Spare di dalam kartu tarot ini lebih ke ranah fisik ya, sahabat kebahagiaan. Ini entah kenapa ya, Kevin lihat karmanya itu justru lebih ke ranah fisik ya. Ranah fisik dalam artian sakit ya. Tubuh dia di bagian punggung atau bagian pundak ini akan ngerasa bahwa berat. Entah itu cedera bagian punggung, pundak, atau hal lain sebagainya. Ini ada sebuah cedera, terutama cedera dari fisik. Dan ini bahkan bisa ngeluarin biaya banyak untuk berobat. Entah itu dia jatuh, lain sebagainya, itu ada di sini. Kenapa? Perjalanannya dia terhadap sahabat kebahagiaan ini justru hanya menggerogoti saja. Ya, mungkin kamu dulu sudah memberikan cinta terhadap dirinya dia, sudah memberikan sebuah ketulusan. Kamu benar-benar ngerasa bahwa aku tulus banget sama dia, tapi dia hanya manfaatin materinya saja di sini. Ini secara perlahan dia itu sebenarnya sudah nabung karma buruk untuk dirinya dia. Dan Kevin lihat bahwa yang paling kuat ini justru ada di bagian punggung ya. Punggungnya dia akan merasa sakit, punggung, pundak, terutama tubuh bagian belakang ini akan mengalami sebuah cedera. Jadi cederanya, karmanya yang dia dapatkan justru lebih ke ranah fisik ya, sahabat kebahagiaan. Entah itu dia jatuh dari kecelakaan dan lain sebagainya, itu ada di sini. Tapi kalau sahabat kebahagiaan tahu-tahu nih baikan sama dia, kamu nolongin lagi sama dia, ini kamu udah keterlaluan banget loh. Ya cukup, kamu ngerasa bahwa udah aku cukup deh, udah dimanfaatin sekian banyak, mungkin jutaan lain sebagainya, udah stop di situ. Kenapa? Orang ini sejatinya tidak memberikan sebuah cinta, ketulusan terhadap sahabat kebahagiaan. Oke, The Fool. Ini The Fool berkaitan juga dari kartu Queen of Swords ya, tentang sebuah kebebasan. Orang ini memang karmanya itu ngeselinnya gini, dia mau ngelakuin apapun saja, itu dia gak ngedapetin sebuah kebebasan loh. Jadi banyak hal yang mempersulit dirinya dia. Mau apapun ini dipersulit. Jadi dia gak dapetin sebuah kebebasan untuk dirinya dia sendiri. Apapun itu. Mungkin kamu ngerasa bahwa oh ini karmanya tidak sebanding dengan apa yang aku dapatkan di sini. Tapi justru dia itu justru dipersulit oleh keadaan eksternal, terutama dari orang lain. Dan termasuk dia dipersulit oleh ranah lingkungan keluarganya dia sendiri loh. Jadi mau apa-apa itu dipersulit. Kalau misalkan kita mau apa-apa dipersulit, otomatis yang namanya sebuah potensi itu nggak bakalan bisa keluar. Ngelakuin apa nggak bisa maksimal, dan bahkan bisa membuat kurangnya kepercayaan diri. Dia hadir di sini. Jadi ranahnya itu memang paling besar karmanya. Jalannya tuh nggak berjalan secara mulus ya, sahabat kebahagiaan. Dan bahkan ke ranah pekerjaan, cari kerjaan, cari apapun, ini tuh jalannya nggak mulus. Karena istilahnya gini, dia itu dapat uangnya itu uang manfaatin kamu memang carinya halal, ngasih ke dia manfaatin dari uang kamu dan lain sebagainya di situ. Ini udah menjadi uang haramnya untuk dirinya dia loh. Dan ini segala sesuatunya yang dia lakukan ini mudah sekali dipersulit, terutama dari semesta. Semesta mempersulit jalannya dia. Kalau nggak ada kesadaran diri, ya udah, orang ini rawan sekali tidak sukses atau rawan sekali susah mendapatkan sebuah kesuksesan. Kalau misalkan dia tidak berhenti. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin, karena ini adalah intermezzo ya. Dan Kevin akan membacakan dari segi zodiak. Yang pertama kita bertemu di kartu Eight of Swords. Untuk kartu Eight of Swords ini masuk ke energinya Gemini, lalu The Sun ini masuk ke energinya Leo. Lalu kita bertemu di kartu Six of Swords ya, sahabat kebahagiaan. Untuk kartu Six of Swords ini yang terkuat ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu ada kartu Judgment. Judgment masuk ke energinya Scorpio. Lalu di sini ada kartu The Chariot. The Chariot ini masuk ke energinya Cancer. Lalu di sini ada kartu Knight of Cup. Knight of Cup ini adalah elemen air ya, sahabat kebahagiaan.
Yang terkuat ini adalah masuk ke energinya Pisces untuk Pisces dekan pertama, dekan kedua, dan juga ada energinya Aquarius untuk Aquarius dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu The Moon masuk ke energinya Cancer, ada kartu Ace of One ini masuk ke elemen api ya. Elemen api itu ada di Aries, ada di Leo, dan juga Sagittarius. Ten of Swords ini masuk ke energinya Gemini. Lalu kita bertemu di kartu Ace of Swords ini juga masih sama udara, elemen udara itu banyak banget loh. Elemen udara ini masuk ke Gemini, Aquarius, dan juga Libra. Ada kartu Three of Spear ini masuk ke energinya Capricorn. Ada kartu Queen of Sword ya. Untuk energi kartu Queen of Sword di sini memang elemen udara. Ini kayaknya paling nggak banyak untuk dia yang berzodiak elemen udara. Di kartu Queen of Sword-nya di sini, ini paling parah tuh Libra ya. Dia yang berzodiak Libra ya. Libra dekan pertama, dekan kedua. Juga ada energi transisinya Virgo ya, Virgo untuk dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu Six of Cup. Oke, elemen air nih juga masuk nih, dapat karmanya juga Six of Cup. Ini adalah Scorpio hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu King of One ini masuk ke energinya Aries ya. Aries hadir di sini. Ada kartu Eight of Spear. Eight of Spear ini masuk ke Virgo, dan yang terakhir di sini ada kartu The Fool masuk ke energinya Aquarius. Ini beberapa zodiak yang Kevin bacakan adalah zodiaknya dia terkait dari segi karma, orang yang sudah memanfaatkan uang kamu di sini, terutama dari segi materi. Justru terbanyaknya adalah apapun yang dia lakukan di sini, terutama dari pekerjaan dan lain sebagainya, ini justru dipersulit oleh orang lain ya. Jadi jalannya dia tuh nggak pernah mulus. Oke. Mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja, terima kasih dan sampai jumpa.